Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Ardiani dan dua rekan saya yaitu Amanda Deni Cahya dan Alisha Soraya. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyimpanan arsip sistem subjek. Sistem subjek merupakan suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi. Sistem ini juga disebut dengan topical filling atau data filling dan dikenal sulit dalam pengelolaannya karena setiap orang akan menginterpretasikan perihal yang dimaksud pada surat secara berbeda. Maka dalam pemakaian sistem ini diperlukan panduan yang lengkap dan jelas untuk menghindarinya. Daftar indeks adalah suatu daftar yang memuat kode dan masalah-masalah yang terdapat di dalam kantor atau organisasi sebagai pedoman penataan arsip berdasarkan masalah. Untuk sistem yang terjadi dari banyak subjek, diperlukan daftar indeks agar istilah yang dipergunakan dapat dibuat sama dengan lainnya. Di dalam kartu indeks terdapat informasi tentang judul atau nama surat, nomor surat, hal surat, tanggal surat, kode surat, dan kode kartu surat. Kelebihan sistem subjek yaitu mudah mencari keterangan bila perihalnya saja yang ingin diketahui dan dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Kelemahan sistem subjek yaitu sulit mengklasifikasikan apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama padahal berbeda satu sama lain dan kurang cocok untuk bermacam jenis surat. Tujuan pembuatan daftar klasifikasi subjek, yaitu yang pertama, agar istilah yang digunakan untuk pengelompokan dokumen dapat dibuat tetap dan seragam. Yang kedua, semua arsip yang bersubjek sama akan dapat berkumpul di tempat yang sama, dan arsip yang bersubjek saling berkaitan akan diletakkan berdekatan. Dan yang ketiga yaitu mengusahakan agar arsip secara mudah, cepat, dan tepat ditentukan kembali dan dikembalikan ke tempat semula. Lalu ada jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem subjek, yaitu yang pertama ada filing cabinet, guide, hanging folder, kartu indeks, kartu tunjuk silang, rak sortir, dan kardex. Prosedur penyimpanan arsip. 1. Memeriksa berkas. Berkas atau surat yang disimpan diperiksa untuk memastikan apakah arsip sudah selesai diproses atau belum. Dengan melihat tanda-tanda perintah surat disimpan, pada saat memeriksa, petugas sekaligus menentukan subjek surat tersebut. 2. Mengindeks. Mengindeks dalam sistem subjeknya artinya menentukan permasalahan surat dengan mencocokkan dengan daftar klasifikasi yang sudah dibuat. 3. Mengode. Menuliskan kode pada surat tersebut sesuai dengan daftar klasifikasi subjek. 4. Menyortir. Surat-surat yang mempunyai kode yang sama dikelompokkan menjadi satu. Apabila surat hanya satu, maka tidak perlu disortir. 6. Menempatkan. Surat-surat ditempatkan sesuai dengan kode surat dan kode tempat penyimpanan. Contoh arsip sistem subjek. Berikut adalah beberapa contoh bentuk arsip sistem subjek. Contoh kasus sistem subjek. Dalam menyusun daftar klasifikasi subjek, masalah-masalah yang ada dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut. Tingkatan 1, masalah utama atau masalah yang paling luas. Tingkat 2, submasalah atau masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Tingkat 3, sub-submasalah atau masalah yang lebih kecil dari submasalah. Daftar klasifikasi subjek standar. Daftar subjek ini disebut standar karena daftar ini sudah merupakan standar umum di tingkat internasional. Daftar standar ini banyak dipergunakan untuk mengelompokkan buku-buku di perpustakaan dan penggolongan penyimpanan arsip. Arsip-arsip yang memiliki masalah atau subjek yang banyak dan luas memerlukan notasi terperinci agar lokasi penyimpanan arsipnya jelas. Misalnya, di National Arsip suatu negara, alasan pemakaian daftar standar penggunaan daftar standar ini sangat sesuai dengan keperluan. Tetapi untuk suatu instansi yang mempergunakan sistem subjek, penggunaan daftar standar ini kurang tepat karena
Setiap instansi memiliki kegiatan di bidang tertentu dan terbatas. Ada beberapa daftar klasifikasi subjek standar yang cukup banyak digunakan secara internasional, yaitu DDC Dewey Decimal Classification, UDC Universal Decimal Classification, LC Library of Congress Classification. DDC membagi subjek ke dalam 10 kelas utama, sama seperti UDC, sedangkan LC membagi subjeknya ke dalam 20 kelas utama. Ketiga jenis klasifikasi itu membagi subjeknya berdasarkan pembagian ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ketiganya cocok dipergunakan untuk mengelompokkan koleksi buku di perpustakaan. Sebagai contoh, diambilkan pembagian kelas dari DDC yang sebenarnya sama dengan pembagian UDC. Semua ilmu pengetahuan oleh pendiri DDC, yaitu Melvin Dewey, diklasifikasikan menjadi 10 kelas utama seperti berikut. Yang pertama yaitu 000 umum, kedua 100 filsafat, 200 agama, 300 ilmu sosial, 400 bahasa, 500 murni, 600 ilmu terapan, 700 kesenian, 800 kesastraan, 900 sejarah dan ilmu bumi. Lanjut, notasi DDC adalah angka desimal, misalnya untuk filsafat berkisaran antara 100 sampai 199. Kelas utama dibagi lagi ke dalam 10 kelas, kedua divisi. Kelas kedua dibagi lagi dalam 10 kelas ketiga seksi. Misalnya 600 adalah ilmu terapan, 630 adalah pertanian, 631 adalah teknik atau alat pertanian, 631,3 adalah alat pertanian, 631,31 adalah mesin pengerjaan tanah, 631,312 adalah bajak. Notasi atau nomor klarifikasi untuk menentukan letak bahan di tempat penyimpanan perpustakaan atau arsip nasional yang memiliki koleksi dalam jumlah besar dan mencakup 10 bidang ilmu pengetahuan, niscaya tepat untuk menggunakan sistem subjek DDC atau UDC. Jika 10 kelas utama tersebut masih kurang terperinci, maka bagian LC yang terdiri atas 20 kelas utama dapat digunakan. Untuk arsip kantor pemerintahan daerah menggunakan UDC tampaknya tidak cocok karena 3 hal berikut. Yang pertama, nomor 1, arsip pemerintah daerah hanya mencakup subjek-subjek administrasi negara, yang di dalam DDC atau UDC hanya mencakup nomor 360 sehingga nomor yang dipakai akan terdiri atas digit yang banyak. 2, notasi UDC sukar digunakan sebagai tanda pengenal arsip dan lokasinya. 3, petugas arsip harus memperoleh pendidikan khusus, padahal jumlah petugas arsip relatif banyak. Untuk pengolahan arsip, bagan subjek yang sangat cocok digunakan adalah bagan klarifikasi subjek buatan sendiri. Jika untuk pengelolaan arsip nasional sesuatu negara yang mencakup semua bidang kegiatan negara, bagan klarifikasi standar seperti DDC, UDC, dan LC bisa digunakan. Selanjutnya itu daftar klarifikasi subjek buatan sendiri. Cara yang terbaik dalam penyimpanan arsip yang mempergunakan sistem subjek adalah mempergunakan daftar klarifikasi subjek buatan sendiri. Hal ini disebutkan oleh kebutuhan fungsi dan tugas setiap kantor tidaknya sama. Daftar buatan sendiri lebih cocok dengan kebutuhan dan tujuan kantor masing-masing. Istilah subjek yang dipilih untuk daftar subjek hendaknya memenuhi persyaratan. 1, kata benda atau yang dibendakan. 2, sedapat mungkin terdiri atas satu kata. 3, pengertiannya jelas satu masalah atau subjek. 4, mengumpulkan semua masalah yang ada pada seluruh instansi. Fungsi dan tugas masing-masing unit kerja sudah jelas, maka istilah subjek dapat diambil dari fungsi dan tugas tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu daftar subjek. Misalnya personalia sebagai subjek pertama, kemudian kesejahteraan sebagai subjek kedua, dan
cuti sebagai subjek ketiga, dan seterusnya. Daftar klasifikasi subjek berkode. Daftar subjek berkode adalah daftar yang berisikan istilah-istilah subjek yang dilengkapi dengan kode dari istilah subjek bersangkutan. Kode atau biasa juga disebut notasi adalah tanda pengenal identitas dari suatu istilah subjek. Penggunaan kode ini sesungguhnya adalah satu, untuk memudahkan mengetahui kelompok dari suatu subjek. Dua, untuk memudahkan menentukan lokasi dan urutan-urutan penyimpanan bahan-bahan dari subjek bersangkutan. Kegunaan kode yang terakhir lebih ditujukan kepada pengguna koleksi perpustakaan. Rak berdasarkan kode yang ditempelkan pada punggung buku. Untuk arsip yang banyak seperti arsip nasional atau sentral arsip suatu instansi, kode memang sangat diperlukan untuk menentukan lokasi dan urutan-urutan penyimpanan. Sementara itu, untuk arsip-arsip di bagian atau unit suatu instansi, penyertaan kode pada istilah subjek agaknya tidaklah diperlukan benar, bahkan dapat menyulitkan petugas dalam mengingatkan kode untuk mengetahui lokasi arsip. Persyaratan bagi model kode yang dipilih adalah: 1. Singkat dan jelas. 2. Mudah dipahami dan diingat. 3. Mudah dibaca. 4. Sederhana dan dalam penulisan. Penulisan kode dapat dilakukan dengan cara: 1. Kode angka. A. Angka Arab, misalnya 1, 2, 3. B. Angka Romawi, misalnya 1, 2, 3. Jadi sama aja sih. C. Angka desimal, misalnya 0, 0, 1, 1, 12, 1, 2, dan 3, 1. D. Angka duplek, misalnya 1 per 3, 7 per 7, 10, 11, 13. Kode huruf: 1. Huruf besar seperti A, B, C, huruf besar semua. 2. Huruf kecil seperti A, B, C, D, huruf kecil semua. 3. Gabungan harus AA, AB, AC, AD, AC. 4. Kependekakan seperti KO, keuangan, KP, kepegawaian, PL, pelengkapan. Kode gabungan angka dan huruf atau huruf dan angka, misalnya KP 001, 2A, A21, 23, AB. Selanjutnya itu kode masalah dapat juga ditambah dengan kode singkatan nama instansi sebagaimana contoh berikut. LG Inspektorat Jenderal, SJ Sekretaris Jenderal, SP Direktur Jenderal Sosial Politik, dan seterusnya. Contoh kode subjek yang disertai oleh kode singkatan nama institusi, instansi. 700 pengawasan, SJ Sekretaris Jenderal. 700 SJ pengawasan di Sekretaris Jenderal. Dari pembahasan di atas jelas bahwa pola klasifikasi dan kode yang akan diterapkan sebaiknya adalah buatan sendiri sehingga akan sesuai dengan kebutuhan arsip instansi bersangkutan. Sekian video dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.